Beberapa hari terakhir, nama Nadiem Makarim cukup santer terdengar. Ketika Gojek mulai mencuat, kementerian pun dibuat bingung. Penolakan di mana-mana, persekusi dari pengojek konvensional alias ojek pangkalan, seolah akan menjadi pemandangan terus-menerus. Kini, sama sekali tidak terdengar. Inovasi toh harus dan akan terjadi. Era berjalan silih berganti. Angkutan kota kini tersisih oleh angkutan berbasis aplikasi. Hal yang wajar, yang tidak siap akan terhisap. Sosok di balik itu adalah Nadiem, Menteri Pendidikan yang berlatar belakang pengusaha, sejatinya berbasis keluarga aktivis dan pengacara. Nono Anwar Makarim bukan pengusaha. Didikan Barat yang kental akan inovasi dan kebebasan mungkin berpengaruh kuat. Pendidikan dasar SD dan SMP di Indonesia, SMA di Singapura, dan perguruan tinggi di Amerika Serikat, MBA dari Harvard sebagaimana sang ayah. Ilmu bisnis yang membuatnya akhirnya membidani Gojek, yang berasal dari pengalaman sendiri naik ojek yang dikolaborasikan dengan teknologi modern. Lahirlah startup level dunia. Kini, siapa tidak mengenal dan tanpa mengaitkan ojek dengan Gojek. Mau makan tanpa ingat namanya GoFood dan aneka layanan lainnya. Inovasi itu penting dan dunia pendidikan pun memerlukan itu. Sehingga tidak hanya begitu-begitu saja dunia pendidikan kita ini. Ketika pengumuman kabinet ternyata membawa sang inovator pada jabatan menteri. Tentu banyak pihak yang sangsi bahwa ia mampu membawa perubahan. Ini soal kementerian yang sudah sangat terkenal, kolot, kaku, dan tentu saja rangkaian birokrasi sangat panjang dan bertele-tele. Pendidikan itu dinamis. Jika dikelola dengan berpanjang lebar, ia akan lebih banyak masalah daripada kemajuan. Pemilihan Nadiem memang bagi sebagian pihak adalah harapan perubahan. Namun banyak pula pihak yang menilai sebagai ancaman. Desakan untuk mundur dari DPR terlontar beberapa waktu lalu. Syukur, sikap baik dan satria diperlihatkan. Ia mau meminta maaf padahal bukan kesalahan yang ia lakukan sebagai pelaku dengan sebuah kesengajaan. Dunia pendidikan tidak semata kurikulum, kegiatan belajar mengajar dan jurnal ilmiah. Jauh lebih baik dan bagus adalah karakter. Salah satu karakter baik yang dipertunjukkan Nadiem adalah sikap satria. Meminta maaf yang sangat-sangat langka di tengah arus tabiat anak bangsa Indonesia yang lebih suka mencari kambing hitam dan menyalahkan pihak lain. Muda dan inovatif. Pro kontra pendidikan jarak jauh atau daring lebih mengemuka. Sangat wajar dan dinamis di alam demokrasi seperti kita ini. Sikap Nadiem yang tidak ikut berpolemik menjadi sikap pemimpin yang perlu dikembangkan lebih banyak lagi dan perlu diapresiasi. Pemimpin itu bukan soal kontroversial, namun menawarkan sebuah alternatif, apalagi jika itu sebuah solusi. Jika salah, direvisi dan hasil evaluasi, tidak semata karena persepsi, apalagi hanya karena suka dan tidak suka semata. Langkah strategis Presiden menunjuknya jelas dengan alasan yang memang mantap. Ada seorang rekan di media sosial yang merasa sayang kemampuan dan kecerdasan Nadiem malah seolah sia-sia di kementerian. Lebih baik, kata rekan ini, tetap di bisnis yang telah ia geluti selama ini. Saya ikut berkomentar di sana. Saya katakan, bila masa yang mengelola negara yang biasa saja, yang cerdas sayang di pemerintahan. Orang terbaik jelas memegang jabatan menteri sudah seharusnya dan sepantasnya. Tapi kadang tidak bisa lepas dari permainan politik. Lembaga politik masih terlalu kuat. Tidak salah Nadiem dan orang hebat lainnya. Masalahnya adalah habit, kultur, dan tabiat di dalam birokrasi
yang memang sudah mengakar dan mengurat untuk mau bebenah dan berubah. Masalah pendidikan selain karakter adalah budaya baca dan budaya ilmiah yang masih lemah. Sangat mungkin dengan masuknya orang muda baru, inovatif, bisa membawa angin segar untuk memperbaiki keadaan. Semua tidak bisa sekali jadi. Mental birokrat yang sudah mengakar kuat sulit mendapatkan masukan baru. Anak muda lagi masih menunggu waktu, tangan dingin Nadiem memberikan dampak. Sabar akan proses masih diperlukan untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Sikap mau meminta maaf atas kelalaian yang tidak dibuat ini memberikan harapan dan angin segar untuk banyak kebaikan yang lain.